Selamat pagi, saudara yang terkasih. Hari ini pagi yang cerah, kita bersyukur bisa menghirup udara pagi. Kita bersyukur diberi kesehatan oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan pagi dengan judul 4 kunci yang bisa membuat kita melakukan terobosan di masa sukar. Untuk kita bisa melakukan terobosan di masa sukar ini, tentunya pilihan ada pada saudara. Apakah kita tetap bertahan? Apakah kita mau melakukan terobosan? Apabila kita salah memilih, maka kita hidup tidak berkemenangan. Kadang-kadang saudara, pada masa sukar ini, justru kita kendor untuk berdoa. Kita kurang berkomunikasi dengan Tuhan kita. Kita terkadang mengikuti dengan keadaan yang ada. Kita berharap diri kita melakukan pembenaran terhadap keadaan, bahwa memang keadaan demikian. Jadi seolah-olah diri kita tidak bersalah, kita mengikuti keadaan yang ada. Dan kita berharap orang lain untuk mengerti keadaan kita. Begitu pula kita pada saat berdoa. Kita meminta Tuhan mengerti keadaan kita. Kadang-kadang kita sudah berdoa, seolah-olah Tuhan menjauh dari kita. Seolah-olah Tuhan tidak mengerti keadaan kita. Padahal saudara, bukan tidak mengerti keadaan kita. Tuhan semuanya tahu keadaan kita. Tetapi pada saat itu, Tuhan belum mau tahu terhadap Anda, terhadap saudara. Karena apa? Karena Tuhan mau melakukan mukjizat-mukjizat yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan biasa-biasa saja. Biasanya mukjizat yang besar itu terjadi saat kita masuk masa-masa sukar, masuk masa-masa sulit yang kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya berharap penuh kepada Tuhan. Kita hanya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itulah Tuhan mau bekerja saat kita mengalami hal-hal demikian. Tuhan akan melihat kita. Tetapi tentunya kita pun mata harus tertuju kepada Tuhan. Untuk melakukan terobosan pada masa sukar ini. Yang saya pahami dalam firman Tuhan, yang saya akan bacakan berikut ini. Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu
dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya sudah baca. Pada firman yang saya sudah baca barusan ini menggambarkan sebuah kolam yang mula-mula adalah kolam biasa, tetapi Tuhan Yesus mengutus malaikat untuk menggoncangkan kolam itu. Setelah kolam digoncangkan, siapapun yang sakit apapun, apabila masuk dalam kolam itu akan sembuh. Ibaratnya saudara, kita ini seperti kolam itu. Awalnya kita orang-orang biasa saja, tetapi kalau dalam diri kita ada Holy Spirit, ada Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Di saat itulah Tuhan mulai melihat kita. Tuhan mulai mengerti keadaan kita. Tuhan mau peduli terhadap kita. Seperti orang yang sakit sudah 38 tahun lamanya. Bayangkan saudara, mungkin orang yang sakit lumpuh itu sudah pergi kemana-mana, sudah berobat kemana-mana, ke tabib mana-mana, selama 30 tahun, 80 tahun, tidak sembuh. Tetapi saat itu, Tuhan tahu keadaannya, Tuhan tahu jeripayanya. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Tuhan hanya berkata, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Walaupun perempuan itu tidak masuk kolam yang sudah digoncangkan, karena Tuhan tahu dia tidak ada kesempatan untuk melakukan atau loncat dalam kolam tersebut. Tetapi Tuhan tetap sembuhkan orang tersebut, karena Tuhan mau orang tersebut menjadi kesaksian yang hidup. Orang mau, karena Tuhan mau menyembuhkan, karena orang tersebut mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, apabila kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan dalam diri kita ada Holy Spirit, Tuhan pasti campur tangan terhadap keadaan kita. Tuhan tidak membiarkan kita dalam lembah kekelaman. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, pada masa-masa sulit, pada masa-masa sukar, orang peduli terhadap dirinya sendiri.
kita berharap kepada siapa lagi kalau bukan kepada Tuhan kita. Saudara ingat pada masa pandemi Delta, orang tidak peduli keadaan orang menyelamatkan diri masing-masing. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Seberapa banyak orang meninggal akibat virus Delta. Tetapi itu semua buat pembelajaran bagi kita yang bisa melewati masa-masa itu. Bahwa kita tetap mengandalkan Tuhan. Kalau kita bisa melewati itu semua, saya yakin Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saudara dan saya. Gunakanlah hidup saudara dan saya untuk melakukan firman Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kembali saudara, ada 4 cara yang bisa menerobos masa-masa sukar ini. Ada 4 cara. Yang pertama, janganlah putus asa dan menyerah. Teruslah bangkit. Yang pertama ini sangat penting saudara. Tanpa ada yang pertama ini, tidak akan ada yang kedua, ketiga, dan keempat. Karena kita diajar jangan putus asa dan jangan menyerah. Kita harus memiliki semangat juang yang tinggi. Apabila kita punya pengharapan kepada Tuhan kita, kita tidak akan menyerah. Kita akan kokoh menghadapi situasi apapun. Bangkitkan semangat juangmu. Izinkan Tuhan menerobos hidupmu terlebih dahulu. Kalau Tuhan sudah menerobos hidupmu terlebih dahulu, kita tidak akan gampang menyerah. Karena Tuhanlah yang melakukan terobosan-terobosan terhadap hidup kita. Kita harus berjuang tanpa menyerah seperti Daud. Pada situasi apapun, seburuk apapun, dia tetap kuat, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan ada bersamanya di saat seburuk apapun dia. Kita harus belajar dalam firman Tuhan seperti Daud. Dalam situasi apapun, kita harus tetap percaya dan yakin Tuhan ada bersama kita. Kalau kita memiliki semangat juang yang tinggi dan tanpa menyerah dan yakin ada Tuhan beserta kita, itu tahap pertama yang harus kita lalui agar kita bisa melakukan terobosan di masa-masa sukar ini. Yang kedua, saudara, belajarlah hidup dengan iman dan mengandalkan Tuhan. Apalagi saat masa endemi ini. Memang COVID sudah mereda, tetapi krisis ekonomi menghantui masyarakat kita, diri kita, saudara-saudara, baik pedagang kecil, pedagang besar, masyarakat kecil, pegawai, dilanda kekhawatiran, ada PHK di mana-mana. Orang semua berbicara bagaimana tahun depan kita menghadapi situasi.
yang krisis ekonomi ini. Tetapi saudara, kita sebagai orang Kristen, kita harus belajar mengandalkan iman kita dan tetap mengandalkan Tuhan kita. Yakinlah itu, seperti Daud yang masih kecil tidak terlatih waktu itu, bisa mengalahkan Goliat yang sudah berpengalaman, memiliki badan yang besar, kuat lagi. Tetapi Daud yakin dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, sehingga bisa dia kalahkan Goliat. Begitulah Tuhan mau terhadap diri kita. Jangan takut dengan keadaan yang serba tidak ada kepastian. Kita dihantui dengan sesuatu yang melanda dunia ini, dengan krisis ekonomi di tahun 2023. Seberapa banyak orang mengalami stres, seberapa banyak orang meninggalkan Tuhan. Katanya saya sudah berserah, tetapi dalam perjalanan justru saya jatuh, justru saya gagal. Saya sudah tidak kuat Tuhan. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau goncang hidup kita seperti kolam yang biasa menjadi kolam yang luar biasa. Kolam yang bisa menyembuhkan. Itulah Tuhan mau dalam diri kita. Supaya diri kita orang biasa, tetapi kita menjadi orang yang luar biasa, yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di bumi ini. Saudara yang terkasih, jadi pada poin yang kedua, belajarlah hidup dengan iman dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga, yang harus kita lakukan supaya kita bisa menerobos pada masa sukar, miliki pengharapan dari Tuhan. Karena pengharapan yang dari Tuhan tidak akan pernah luntur. Karena Tuhan dahulu, Tuhan yang sekarang dan masa akan datang, tetaplah Tuhan yang konsisten, terhadap manusia, yang tidak seperti manusia melihat keadaan. Apabila keadaannya ekonomi lagi bagus, mereka optimis. Tetapi pada saat ekonomi lagi lemah, mereka pesimis, tergantung dari keadaan. Tetapi Tuhan kita tidak tergantung dari keadaan, tetapi basisnya Tuhan kita adalah iman kita. Apabila kita mempunyai iman yang konsisten, Tuhan pun konsisten terhadap kita. Tuhan setia kepada kita, mengiringi kita, baik dalam keadaan kita apapun. Kitalah terkadang yang lupa kepada Tuhan. Di saat masa sulit, kita berubah. Di saat masa kita merasa nyaman, kita berubah. Tuhan tetap setia, tidak pernah berubah terhadap kita. Asal iman kita pun konsisten kepada Dia. Dengan pengharapan sama Tuhan yang sepenuhnya, kita akan kokoh menghadapi situasi apapun, yang terburuk sekalipun.
kita akan kuat menghadapi ini. Jadi tetaplah saudara yang terkasih, berharap penuh kepada Tuhan. Poin yang keempat, yang tidak kalah pentingnya saudara, jangan biarkan dirimu dalam kondisi yang terbiasa dengan kondisi yang kamu alami sekarang ini. Kita harus berusaha melepaskan diri dari kondisi yang terbiasa yang kita lakukan. Lakukanlah sesuatu hal di luar kebiasaan kita. Dengan melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, secara otomatis, secara tidak sadar, kita melakukan terobosan di masa sukar. Karena kita yakin Tuhan memberi hikmat kepada kita. Tuhan memberi bakat dan talenta kepada kita untuk melihat peluang-peluang yang ada di masa sulit ini. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus belajar melakukan sesuatu di luar kebiasaan kita. Tetapi saudara yang terkasih, apabila saudara tetap berada dalam kebiasaan, tidak berani keluar dari lingkaran, seperti kita, pepatah mengatakan, kita jangan berpikir seperti katak dalam tempurung, tapi kita belajar untuk berpikir di luar lingkaran, di luar kebiasaan kita. Itulah yang dikatakan terobosan baru, terobosan kita di masa sukar. Tetapi kalau kita tidak pernah melakukannya, kita tidak akan pernah melakukan breakthrough atau terobosan-terobosan di masa sukar. Tuhan mau kita dengan masa sukar ini, kita melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Supaya kita melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, akan ada mukjizat. Kita akan menjadi kesaksian bagi sesama bahwa dalam masa sukar Tuhan beri hikmat kepada kita untuk melakukan terobosan-terobosan yang di luar nalar pemikiran sesama kita. Tuhan beri hikmat kepada kita. Itulah yang Tuhan mau dari saudara dan saya dalam kehidupan di masa-masa sukar ini. Yakinlah saudara, pada saat masa sukar ini kita harus melakukan 4 hal. Saya ulangi lagi, yang pertama, jangan menyerah, jangan berputus asa. Yang kedua, hiduplah dengan iman dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, pengharapan. Yang kita miliki pengharapan daripada Tuhan. Yang keempat, lakukanlah kebiasaan di luar yang sudah kamu alami, atau lakukanlah di luar kebiasaan. Jangan terbiasa dengan kondisi yang kamu alami sekarang ini. Saya yakin dengan 4 hal ini yang kita lakukan dalam masa sukar, saudara dan saya akan menerima mukjizat yang Tuhan lakukan terhadap diri kita. Mukjizat yang dahsyat. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin saudara. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Hura mamalasi kalamasiki. Hura masiki. Tuhan luar biasa. Kamu akan menjadi pemenang di atas pemenang. Kamu akan menjadi orang yang hebat di masa-masa sukar ini.
Yakinlah dengan melakukan 4 hal ini, saudara akan bertumbuh dalam dunia ini. Saudara akan berdampak bagi kehidupan ini. Itulah yang Tuhan mau terhadap diri kita. Berusaha keras, kerja keras, berdoa, dan bekerjalah. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap optimis. Tetap yakin, pegang teguh firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan hidup dalam kemenangan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang berdampak bagi dunia ini, yang memberkati banyak orang. Dengan memulai dari kita melakukan terobosan di masa-masa sukar. Sekali lagi saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Pada pagi yang indah, pada pagi yang cerah ini, kita yakin, jangan takut saudara dengan sesuatu kekhawatiran yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Karena kita yakin ada Tuhan di samping kita. Tetaplah berjalan hari demi hari dengan optimis, dengan keyakinan, dengan 4 hal tadi. Saudara akan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Sekian saudara, pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menggerakkan, boleh menguatkan hati saudara dan saya, supaya hidup dalam kemuliaan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan hidup berdampak bagi sesama manusia dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and turn on the notification.